Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam video mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja dengan topik penerapan K3 di sektor industri besar. Diharapkan setelah menonton video ini, mahasiswa akan dapat lebih memahami implementasi K3 pada sektor industri besar. Pada video ini merupakan tugas kelompok dari mahasiswa. Jadi, mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 10 hingga 15 orang. Kemudian mahasiswa membuat video mengenai implementasi K3 di sektor industri besar, durasi 5 hingga 8 menit. Konten dari video boleh mengambil dari dokumentasi pribadi atau mengambil cuplikan-cuplikan video dari internet, tapi jangan lupa menyebutkan sumber referensinya. Nah, dari video tersebut, mahasiswa harus memberikan ulasan mengenai implementasi K3 dari video yang diambil tadi. Ya, jadi bukan hanya menyambung-nyambungkan dari beberapa video, tapi ulasan dari mahasiswa inilah yang menjadi penting. Inilah video dari mahasiswa. Jadi semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penerapan K3 di sektor industri skala besar. Berikut nama-nama kelompok kami. Lalu di sini nantinya kami akan menjelaskan mengenai pengertian umum dan juga contoh dari penerapan K3 di industri skala besar. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian umum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian industri terlebih dahulu. Industri merupakan suatu bentuk ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang punya nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, industri ini itu dibagi menjadi 3, yaitu industri kecil, menengah, serta besar, yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan atau nilai investasi. Kelompok kami akan berfokus pada industri skala besar, yaitu industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan memiliki nilai investasi lebih dari 15 miliar rupiah. Pada tahun 2013, di Indonesia terdapat 23.941 industri skala besar. Kenapa harus ada K3? Selain seperti yang kita tahu di tempat kerja selalu ada hazard dan resiko, K3 di Indonesia memiliki regulasi yang sangat mengikat, seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Keselamatan Kerja. Oleh dari itu, kelompok kami akan menjelaskan contoh konkret dari penerapan K3 di industri skala besar, yaitu PT Pertamina. Berikut safety induction yang berada di BBM Kertapati Palembang. Jadi sebelum memasuki area BBM Kertapati, kendaraan tamu dan pekerja wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, seperti pemeriksaan penggunaan seatbelt atau sabuk pengaman sebagai upaya meningkatkan kesadaran berkendara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemakai kendaraan roda 4 atau lebih wajib menggunakan sabuk pengaman. Kemudian, pemeriksaan bawah kendaraan mobil dengan alat Vehicle Inspection Mirror. Alat ini sangat penting digunakan sebab banyak kasus bom atau barang selundupan diletakkan di bawah atau kolong mobil. Lalu bagian dalam mobilnya pun juga wajib dilakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya, misalnya membawa bahan peledak dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar. Pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat bahwa pekerja diwajibkan untuk menggunakan safety overall dan juga safety shoes sebagai alat pelindung diri. Dan pada gambar sebelah kiri dapat kita lihat bahwa tamu yang datang diwajibkan untuk mengisi buku tamu digital yang telah disediakan oleh perusahaan. Dan setelah mengisi tersebut, kamu akan diberikan visitor ID card sesuai dengan area yang akan dikunjungi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di gambar sebelah kanan ada penggunaan safety helmet. Jadi safety helmet ini adalah salah satu alat pelindung diri bersama dengan safety coverall dan safety shoes. Seperti yang kita ketahui bahwa Pertamina ini merupakan perusahaan dengan high risk atau resiko yang tinggi bagi para pekerjanya. Maka penggunaan alat pelindung diri yang maksimal adalah salah satu hal yang penting. Lalu di gambar sebelah kiri ada gambar orang-orang yang sedang briefing. Jadi para pekerjanya diberikan briefing. Salah satunya adalah membahas jika ada terjadi suatu kejadian seperti adanya bencana gempa atau kebakaran dan hal-hal apa yang harus mereka tangani ketika hal itu terjadi. Di dalam ruangan rapat juga disediakan alat pemadam api ringan sebagai bentuk preventif dari pihak perusahaan. PT Pertamina TBBM Kertapati juga sudah menyiapkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan jika terdapat bencana, yaitu jika terdapat
bunyi lonceng secara terus-menerus, maka bekerja segera untuk ke titik kumpul untuk mengikuti jalur evakuasi yang telah disediakan. Pada gambar pertama, terlihat bahwa Pertamina TBBM Kertapati Palembang menyediakan ruangan khusus merokok yang terletak di sebelah kiri gedung kantor di samping area parkir motor. Disediakannya ruangan khusus ini selain dikarenakan lokasi tersebut merupakan lokasi terjadinya operasi kerja penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan yang mudah terbakar, hal ini juga sesuai dengan pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kemudian gambar kedua dan ketiga ini diperlihatkan jalur evakuasi gawat darurat Pertamina TBBM Kertapati Palembang. Selanjutnya, dikarenakan terdapat operasi kerja penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan yang mudah terbakar, maka tidak diperkenankan untuk membawa HP, korek api, rokok, senjata api, senjata tajam, dan dilarang memotret tanpa izin, membuang sampah sembarangan, dan mengonsumsi minuman beralkohol, serta narkoba di area Pertamina. Untuk gambar selanjutnya, jika terjadi situasi gawat darurat, maka pekerja akan berkumpul pada titik kumpul melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, semua kendaraan di TBBM Pertamina Kertapati Palembang, termasuk truk tangki Pertamina, kendaraan tamu, dan kendaraan karyawan, harus mematuhi batas kecepatan maksimal, yaitu 15 km per jam, dikarenakan di tempat ini terjadi penerimaan, penyimpanan, dan distribusi BBM. Bagi yang akan mengunjungi atau masuki area tertutup terminal, wajib didampingi oleh seorang pendamping dari fungsi support dan fungsi operasional, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Jadi kesimpulannya yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dengan memanfaatkan sektor daya industri yang menghasilkan sejumlah barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang tinggi disebut dengan kegiatan industri. Di mana kegiatan industri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri tentang Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016. Lalu jenis kegiatan industri terbagi menjadi 3, yaitu industri skala kecil, menengah, dan besar, yang mana industri skala besar merupakan kegiatan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan nilai investasi minimal 15 miliar rupiah. Dan salah satu contoh kegiatan industri skala besar yaitu PT Pertamina TBBM Kertapati Palembang. Demikian penjelasan kami mengenai penerapan K3 di industri skala besar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikian Safety Induction Terminal BBM Kertapati Palembang. Demi keselamatan Anda, patuhilah peraturan dan selamat beraktivitas. Terima kasih.